Orang yang nggak belajar ilmu agama, dia nggak akan bisa beriman dengan iman yang benar yang merupakan syarat masuk surga. Seseorang yang tidak belajar ilmu agama, dia tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa, syarat untuk masuk surga tanpa azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, pengurus takmir Masjid Al-Ihsan yang kita hormati, para bapak, ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita semuanya pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang paling mulia, yaitu masjid, dan dalam majelis yang paling mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga kita semuanya bisa ikhlas melakukannya sehingga amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan pahala yang melimpah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mengawali pembukaan pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Ihsan LDNO Kabupaten Kediri, saya mengingatkan kepada panjenengan semua untuk memperbaharui niat. Bagi yang belum niat, monggo kita segera niat, dan niatnya adalah thalabul ilmi lillahi ta'ala. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf di dalam masjid ini, karena sangat rugi nanti apabila kita duduk 1 jam di masjid ini tanpa niat i'tikaf. Jadi kehadiran kita di masjid ini setiap insyaallah Ahad pagi 2 minggu sekali, ini akan betul-betul bernilai pahala yang maksimal, yang sempurna. Mendapatkan pahala i'tikaf dan juga mendapatkan pahala thalabul ilmi, hadir dalam majelis ilmu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau seseorang tahu dan yakin tentang pahala hadir dalam majelis ilmu, maka
Orang-orang yang sakit pun pengen diantar hadir dalam majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Dzarrin, la anta ghduwa wa tata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa rak'ah." Wahai Abu Dzar, apabila kamu pagi-pagi keluar rumah datang ke suatu tempat untuk belajar satu bab dari ilmu agama, satu bab mawon, bab toharoh, bab sholat, bab puasa, maka itu khairun laka, maka itu lebih baik bagi kamu min antusalliya alfa rak'ah, daripada kamu sholat 1000 rakaat. Panjenengan nate sholat sunnah 1000 rakaat? Mboten nate. Kula nggih dereng nate. Enggak pernah sholat sunnah 1000 rakaat langsung. Di bulan Ramadan kita tarawih 20 rakaat. Niku kalau kali 30 baru 600 rakaat. Ditambah witir 3 rakaat, kalau kali 30 itu baru 90 rakaat. Jumlahnya 690 rakaat. Itu 1 bulan. Sedangkan kita hadir 1 jam dalam majelis ilmu karena Allah, kita menghadirinya karena Allah, karena menjalankan kewajiban, maka itu pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Maka sangat rugi apabila kita ini mengabaikan kita untuk hadir dalam majelis ilmu agama. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena besarnya pahala dari menghadiri majelis ilmu, maka sekali-kali jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu." Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, pengajian LDNO Kabupaten Kediri ini memang sedang digalakkan. Selama 3 tahun, kira-kira 3 tahun, LDNO Kabupaten Kediri fokus dengan pengkaderan para mubalek muda. Kita mengadakan pendidikan kader mubalek sebanyak 3 angkatan. Dan alhamdulillah LDNO Kabupaten Kediri sekarang sudah memiliki sekitar 60 mubalek muda. Bukan mubalek karbitan, bukan mubalek karbitan, bukan ustadz karbitan sebagaimana sekarang banyak terjadi di mana-mana, banyak bermunculan. Karena pendidikan kader mubalek di LDNO syaratnya sangat ketat. Pertama, dia harus alumni pondok pesantren. Maka mubalek kita itu adalah alumni Lirboyo, alumni Ploso, alumni Sumbersari, alumni Ringen Agung, alumni Kewagian, dan pondok-pondok pesantren lainnya. Yang kedua, bukan tidak cukup hanya alumni pondok pesantren, tetapi dia harus bisa baca kitab, harus bisa baca kitab kuning. Bukan sekedar membaca Al-Quran terjemahan atau hadis terjemahan, tetapi harus bisa membaca kitab kuning. Dan kita tes mereka ketika mengikuti kaderisasi mubalek LDNO Kabupaten Kediri. Maka LDNO Kabupaten Kediri hanya memoles dan memberikan tambahan materi-materi kepada mereka. Dan alhamdulillah
kita sekarang sudah memiliki sekitar 60 mubaligh muda yang siap diterjunkan dalam dakwah NU di Kabupaten Kediri secara khusus dan umumnya di seluruh Indonesia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebab saat ini kan apa? Zamannya medsos. Meskipun Kediri tapi niki nggih bahkan Indonesia bahkan internasional, karena media sosial niki kan mboten saged napa disekat-sekat. Pengajian LDNO ini didengarkan oleh orang Malaysia, didengarkan oleh orang Swiss, didengarkan oleh orang Brunei dan sebagainya. Kenapa? Karena memang melalui dunia maya. Tetapi di dunia nyata kita fokus kepada tugas kita, yaitu di Kabupaten Kediri. Maka pada tahun yang keempat ini LDNO Kediri ini fokus untuk membuka majelis-majelis taklim. Minimal setiap kecamatan itu satu majelis taklim level Kabupaten Kediri. Papar ini luar biasa. Nggak ada kader yang masuk dalam pendidikan kader mubaligh. Tetapi alhamdulillah dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan taufik Allah, Bapak para pengurus takmir digerakkan hatinya untuk kemudian menemui kita, sehingga Papar justru di sini yang kedua, pembukaan majelis taklim tahun ini yang kedua. Yang pertama di Keras dan yang kedua adalah di Papar ini. Di kecamatan-kecamatan yang lain kita menggerakkan para kader mubaligh, mereka yang bergerak untuk mulai menyiapkan menyiapkan majelis taklim di tingkat kecamatan untuk LDNO Kabupaten Kediri. Tetapi ternyata di Papar ini semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Majelis taklim ahli sunnah wal jamaah ini sangat penting, sangat darurat pada masa sekarang ini. Pada masa sekarang ini sedikit sekali masjid atau musholla yang ada majelis taklimnya. Banyak sekali masjid musholla niku hanya digunakan untuk sholat jamaah saja, tidak ada kegiatan majelis ilmu. Padahal pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat Islam, termasuk dalam thalabul ilmi. Akibat dari masjid-masjid kosong dari majelis ilmu, musola-musola kosong dari majelis ilmu, maka paham ekstrim, paham radikal itu menyebar luas. Banyak kelompok-kelompok ekstrim yang mereka masuk ke masjid-masjid. Banyak kemudian masyarakat kita terpengaruh dengan paham-paham yang bertentangan dengan paham ahli sunnah wal jamaah aswaja. Sebab ilmu niki adalah ilmu agama niki benteng terkuat. Keselamatan seseorang itu ada pada ilmu agama. Keselamatan dunia akhirat umat manusia itu pada ilmu agama. Tanpa ilmu agama seseorang nggak akan selamat. Kula ulangi malih, seseorang yang nggak belajar ilmu agama dengan benar pada orang yang benar, maka tidak akan selamat nanti di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih di akhirat. Sebab napa Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kunci selamat nanti di akhirat
adalah iman. Ketika seseorang mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, dia akan masuk surga. Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dia mati dalam keadaan meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Kalau dosanya banyak misalnya, maka dia akan masuk neraka. Bisa jadi kalau Allah tidak mengampuninya, dia akan masuk neraka. Tetapi pada akhirnya dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, karena dia mati dalam keadaan beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman." Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah, dan dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan. Biji sawi niku ageng napa alit? Walit sangat. Wonten keimanan walit teng jero ati, dosane kawathah sing wajib ditinggalkan, sing haram dilampahi, tapi pas mati enten sebiji sawi keimanan di dalam hatinya. Kata Nabi, yakhruju minan nar. Dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Niki apa? Iman. Nah, tiang niku untuk bisa beriman dengan iman yang benar, sing dibutuhne napa? Ilmu. Seseorang nggak akan bisa beriman dengan benar tanpa ilmu. Sebab keyakinan itu, seseorang itu beriktikad, berkeyakinan itu artinya apa? Ridha dengan ilmu, ridha dengan apa yang diketahuinya. Niku namanya iktikad. Kalau yang diketahuinya benar, maka berarti iktikadnya benar, akidahnya benar. Jika yang diketahuinya itu salah, maka akidahnya, keyakinannya itu menjadi salah. Maka untuk beriman kepada Allah, seseorang harus mengenal Allah. Kemudian dia ridho dengannya, maka dia dikatakan akidahnya sudah benar, karena sesuai pengenalannya kepada Allah itu benar sesuai dengan ilmu. Untuk beriman kepada Rasulullah dengan iman yang benar, maka seseorang harus mengenal Rasulullah. Ketika dia sudah mengenal Rasulullah, kemudian dia ridho dengan itu, maka dia telah berakidah dengan akidah yang benar. Keimanannya kepada Rasulullah itu telah benar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau ada seseorang misalnya nggak mengenal Allah, terus dia nggak mengenal Allah, berarti dia akan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang nggak layak bagi Allah. Kemudian dia ridho dengan apa yang diketahuinya, ilmu yang salah itu, maka berarti imannya kepada Allah mboten leres, tidak benar. Kalau tidak benar, berarti imannya nggak sah. Jika nggak sah, maka jika dia mati dalam keadaan itu, tempatnya bukan surga, tetapi neraka selama-lamanya. Nah, berarti iman niku butuh ilmu. Kunci surga adalah iman. Untuk beriman butuh ilmu. Maka ada ilmu namanya ilmu akidah. Kita pelajari ilmu akidah. Bang, ilmu akidah niku kita akan belajar mengenal Allah dengan
dengan mempelajari sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Jika kita sudah mengenal dengan mengetahui sifat-sifat Allah, maka kita mengenal Allah dengan benar, iman kita kepada Allah itu juga benar. Di sini dalam ilmu akidah juga dipelajari cara mengenal Rasulullah, mengetahui sifat-sifat para nabi, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah. Dengan seperti itu, maka keimanan seseorang kepada Rasulullah itu benar. Jika iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya benar, maka dia nanti pada hari kiamat, di akhirat, dia akan masuk ke dalam surga seperti apapun amalnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kunci masuk surga tanpa azab niku napa? Takwa. Kalau kunci sekedar masuk ke dalam surga, kuncinya iman. Enten tiyang mati dalam keadaan mukmin tapi mboten bertakwa. Dosane kuwatah. Sing haram kathah dilampahi, sing wajib kathah ditinggalaken. Orang seperti ini namanya apa? Orang mukmin tapi fasik. Orang mukmin tapi fasik sebab boten menjalankan ajaran agama. Tapi sebab mati dalam keadaan beriman, niki saged mlebet swarga. Lek Allah mengampuni dosanya saged langsung, lek Allah boten mengampuni dosanya niki teng neraka riyin, baru mlebet swarga. Lah saniki kunci masuk surga tanpa azab niku takwa. Takwa niku artosipun adaul wajibat wajtinabul muharramat. Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Niku takwa. Tiang sing mati dalam keadaan bertakwa masuk surga tanpa azab, langsung masuk surga tanpa azab di dalam neraka terlebih dahulu. Bahkan akan menerima nikmat khusus, nikmat istimewa nanti di dalam surga orang yang bertakwa seperti ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lah, untuk menjadi tiang ingkang bertakwa, orang yang bertakwa, kuncinya apa? Ilmu. Ilmu agama malih. Kuncinya adalah ilmu. Nggak mungkin orang bodoh terhadap ilmu agama itu bisa menjalankan kewajiban. Bagaimana wong dia kewajibannya apa saja nggak tahu. Apa yang diwajibkan bagi orang Islam karena mboten belajar, mboten semerep. Kalaupun tahu sholat wajib, tapi nggak bisa dia mengerjakannya sebab nggak belajar. Dia tahu puasa Ramadan wajib, tapi dia nggak tahu tata cara melakukannya yang benar. Akhirnya meskipun dia melakukannya tidak sah, sehingga dianggap tidak mengerjakan sholat, dianggap tidak mengerjakan puasa dan seterusnya. Orang yang nggak paham ilmu agama tidak akan bisa menjalankan kewajiban. Orang yang nggak tahu, nggak paham ilmu agama, dia juga nggak bisa meninggalkan perkara yang haram. Sebab mboten semerep. Apa saja ya yang haram, mboten semerep, nggak tahu. Kalau nggak tahu, bagaimana dia bisa meninggalkannya? Dikira boleh.
maka dia tetap melakukannya padahal itu sebenarnya hukumnya haram. Atau sebagian tahu sombong itu haram, dia tahu bahwa bukhil itu haram, hasad itu haram, tapi sebab boten belajar, nggak tahu gimana sih cara meninggalkan hasad, bagaimana sih meninggalkan riak caranya, nggak tahu caranya. Sebab apa? Nggak belajar. Maka berarti kunci untuk bisa bertakwa adalah ilmu agama lagi. Maka dikatakan dalam hadis di belakang ini, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman masalah agama kepadanya, ilmu agama kepadanya. Tanda-tanda tiang niku dikehendaki sae kalian Allah dunia akhirat niku disenangkan dia untuk hadir dalam majelis ilmu dan dimudahkan dia dalam memahami ilmu-ilmu agama. Sekarang jenengan muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Jenengan waktu berangkat mriki wau ringan apa abot? Nah, niki jenengan pikir kiambak, jenengan jawab kiambak. Lek jenengan misalipun kok ruwingan pengen begitu di enten pengumuman ada undangan itu langsung hadir, langsung dalam hati itu langsung saya hadir. Alhamdulillah ini bagus, besok saya akan hadir. Jenengan patut mengatakan alhamdulillah. Itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Tetapi jika di antara panjenengan misalnya mana ya, hadir enggak, tetapi ternyata tetap hadir, maka di sini juga sebuah kebaikan. Tetapi jenengan lebih waspada lagi, karena masih ada beratnya untuk hadir dalam majelis ilmu. Hadirin rahimakumullah, hadis niki menandakan begitu. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah nanti akan selamat, nanti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dia akan dipertemukan dengan seseorang yang bisa memberikan pemahaman kepadanya ilmu-ilmu agama. Niki, alhamdulillah, niki sesuatu yang nggak terduga. Pengurus takmir masjid ini mengadakan majelis taklim LDNO wonten Masjid Al Ihsan niki. Sesuatu yang anugerah yang luar biasa bagi kita seluruh warga mriki. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Maka jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini sudah pas dengan apa yang kita sampaikan tadi. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, pokoknya saya belajar ilmu agama sampai mati, nggak ada istilah berhenti dalam belajar ilmu agama. Seseorang yang menempuh jalan belajar ilmu agama, maka sahhalallahu lahu, Allah akan mempermudah dia, dengan sebab itu jalan menuju surga. Artinya apa? Artinya bahwa jalan ilmu adalah jalan surga. Jalan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Saya ulangi lagi, kersane apal. Jalan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Siapa yang istiqamah dalam belajar ilmu agama sampai akhir hayatnya, maka ujungnya adalah surga.
Tetapi bagi mereka yang tidak menyempatkan waktu dalam hidupnya untuk belajar ilmu agama, maka dia sudah bergeser, dia sudah melenceng dari jalan surga, dia sudah menyimpang dari jalan surga. Orang yang nggak belajar ilmu agama, dia nggak akan bisa beriman dengan iman yang benar yang merupakan syarat masuk surga. Seseorang yang tidak belajar ilmu agama, dia tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa, syarat untuk masuk surga tanpa azab. Para bapak, ibu hadirin rahimakumullah, maka ini majelis yang luar biasa yang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar niki. Sebab yang hadir dalam majelis ilmu niki tiang pilihan. Dipilih niki, panjenengan ini adalah orang pilihan. Niki dasarnya hadis niki, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, dia yang akan dipilih untuk mau belajar ilmu agama. Majelis ini bukan majelis biasa. Majelis ilmu bukan majelis biasa. Hanya orang-orang khusus yang hadir dalam majelis ilmu. Hanya orang-orang pilihan yang bisa hadir dalam majelis ilmu. Kalau banyak yang hadir dalam majelis sholawat, biasa-biasa saja. Kalau banyak yang hadir dalam majelis zikir, biasa itu. Biasa. Karena itu takmir masjid jangan pernah bosan, jangan pernah merasa kecil hati. Kalau seandainya dalam majelis ilmu ini yang hadir tidak begitu banyak, tapi niki sampun kuwatah niki ya. Seandainya nanti di perjalanan tiba-tiba yang hadir cuma 3 orang, 4 orang, lanjutkan. Nah, lanjutkan. Sebab memang ngoten, memang tabiatnya niku ngoten. Sesuatu yang pahalanya besar itu berat dan sedikit peminatnya. Nah, sedikit yang mau melakukannya. Panjenengan misalnya mengundang masyarakat untuk hadir dalam sholat sunnah jam 3 malam, insya Allah penuh masjid ini. Jam 3 malam jenengan undang untuk sholat sunnah dan dan zikir istighosah, insya Allah penuh masjid ini. Tapi jenengan mengundang masyarakat untuk hadir dalam majelis ilmu setelah maghrib, habis subuh, di waktu kosong, mereka nggak ada kegiatan, maka lihat nanti. Kalau sekarang masih banyak, alhamdulillah, semoga istiqomah. Semoga kita semuanya istiqomah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebab nih wow, pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Suatu ketika Rasulullah berada di dalam masjid. Beliau masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid ada 2 halaqah. Yang pertama halaqah ilmu, yang kedua halaqah zikir. Terus Rasulullah melebet teng masjid, Rasulullah gabung kalian halaqah ilmu, majelis taklim. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kilal majlisaini ala khair. Dua majelis ini sama-sama baik. Majelis ilmu itu baik, majelis zikir itu juga baik. Enggak buruk majelis zikir. Walakin hadzal majlis afdal. Tetapi majelis ilmu ini lebih utama. Sementara panjenengan teng masjid niki
menggabungkan dua hal. Wau kula dugi mriki sedang napa panjenengan? Zikir. Berarti ini adalah majelis ilmu plus majelis zikir. Tempatnya di tempat yang paling mulia, khairul biqa al masjid. Tempat yang paling baik di bumi ini adalah di masjid. Sungguh luar biasa apabila kita menghadiri majelis ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. LDNU Kabupaten Kediri dalam majelis taklimnya kita menggunakan pedoman sebuah kitab. Kitabnya penjelasan di sini, kitabnya aslinya kitab Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq. Kemudian saya berusaha memberikan penjelasan singkat terhadap kitab Sulamut Taufiq. Nah, kitabnya ada di tangan saya ini. Ini terjemahan dan penjelasan singkat dari kitab Sulamut Taufiq. Ini nanti menjadi pedoman kita dalam ngaji di masjid ini. Nanti yang ngaji akan kita bergilir dari para mubalek-mubalek kita. Nanti ada yang menyampaikan masalah akidah, ada yang menyampaikan masalah ibadah fikih seperti wudhu, seperti tayammum, salat, puasa dan sebagainya. Ada yang menjelaskan tentang ma'asi, tentang maksiat hati, maksiat tangan, maksiat mata, maksiat lisan, apa yang enggak boleh diucapkan, apa yang enggak boleh didengar, apa yang enggak boleh dilihat, apa yang enggak boleh diyakini dalam hati dan seterusnya. Ini akan ada pembahasannya dalam kitab ini. Kenapa kitab Sulamut Taufiq? Mungkin panjenengan bertanya-tanya. Kitab-kitab para ulama jumlahnya sangat banyak. Tetapi kenapa kitab Sulamut Taufiq? Alasannya yang pertama adalah karena mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari. Karena kita mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, jamaiyah kita. Beliau dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, beliau mengatakan bahwa seorang guru, seorang muballigh, seorang kiai, seorang ustadz, kalau dia akan mengajar masyarakat, maka hendaknya dia memulainya dengan mengajarkan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain niku ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Hendaknya seseorang dalam mengajar itu memulainya dengan mengajarkan ilmu yang hukumnya fardu ain. Di akhir pernyataan beliau mengatakan, dan ilmu fardu ain itu sudah disebutkan dalam kitab Sulamut Taufiq dan kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Sulamut Taufiq karya Syekh Abdullah ibn Husain bin Tahir Al-Hadrami, sementara kitab Bidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau langsung menyebut kitab ini dalam kitab beliau agar diajarkan kepada masyarakat. Maka LDNU Kabupaten Kediri mengikuti beliau untuk membangun masyarakat, untuk memperbaiki kondisi masyarakat muslim nahdiyin adalah dengan mengajarkan kitab Sulamut Taufiq. Ini yang pertama. Yang kedua, kitab Sulamut Taufiq niki kitab yang lengkap, berisi tentang ilmu fardu ain yang lengkap. Sebab apa? Sebab dalam kitab Sulamut Taufiq ini sudah mencakup ilmu fardu ain dalam akidah, tentang keimanan di bagian depan.
Kemudian ilmu fardhu ain tentang ibadah, tentang fikih, pokok-pokok ilmu fikih, mulai dari ibadah, kemudian muamalah, ada diterangkan di sini. Kemudian bagian terakhir menerangkan tentang ilmu fardhu ain dalam akhlak tasawuf. Tasawuf luas, tetapi di sini ilmu fardhu ain dari ilmu tasawuf ada di sini. Jadi ilmu fardhu ain dalam akidah, ilmu fardhu ain dalam fikih, ilmu fardhu ain dalam akhlak tasawuf ada dalam satu kitab, Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Panjenengan kalau paham belajar ilmu fardhu ain dengan kitab Sulamut Taufiq, panjenengan sudah khatam, belajar secara talaqi, ngaji langsung, bukan sekedar baca kitab Sulamut Taufiq ini, kemudian panjenengan memahaminya, kemudian panjenengan mengamalkannya, maka panjenengan bisa masuk surga tanpa azab. Seperti yang tadi kita jelaskan. Sebab ya, isinya apa? Ilmu fardhu ain. Apa saja yang wajib, apa saja yang haram. Kalau kita mengamalkannya, berarti yang wajib-wajib dalam kitab ini diajarkan, kita lakukan. Yang haram-haram dalam kitab ini kita tinggalkan. Tentang masalah keimanan kita paham betul, kita yakini, maka dia akan masuk surga tanpa azab, bahkan bisa jadi wali panjenengan. Nah, ini bukan mengklaim wali buatan. Nah, sebab jalan menuju kewalian itu sebenarnya mudah, tetapi mengamalkannya yang sulit. Nah, termasuk saya belum bisa. Kita ini mengawali, ya. Karena nggak ada wali bodoh niku mboten enten. Wali yang nggak paham ilmu agama wonten apa mboten? Mboten enten. Jenengan wiritan mawon lek mboten belajar ilmu agama, nggak akan pernah jadi wali selamanya. Meskipun tasbih sampean gawedi sampai putus, jenengan putar-putar terus, tapi kalau nggak belajar ilmu agama nggak akan jadi wali. Sebab wilayah utawi derajat wali itu adalah derajat satu tingkat di atas takwa. Sementara takwa dasarnya iman, kemudian takwa itu iman dan takwa dasarnya ilmu. Kalau takwa tidak dicapai, maka bagaimana bisa jadi wali? Wong takwa saja enggak. Untuk jadi wali harus bertakwa, kemudian menambah amalan sunnah secara istiqomah, maka dia akan sampai pada derajat wali. Mudah diucapkan, sulit diamalkan. Mungkin kita nanti akan paham kitab Sulamut Taufiq, tapi mengamalkannya ini semuanya kembali kepada masing-masing kita. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah tidak akan menjadikan seorang wali dari orang yang bodoh. Gak ada ceritanya. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apakah orang bodoh? Mboten. Beliau alim allamah. Beliau bukan hanya menguasai ilmu tasawuf, tetapi beliau memiliki kitab-kitab dalam tafsir, beliau mengarang kitab dalam fikih, dalam ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, para aulia kibar. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, bukan orang yang bodoh. Mana ada wali yang bodoh? Mungkin wali-walian atau ngaku-ngaku jadi wali. Saniki kathah tiyang ngaku jadi wali, jenengan hati-hati ya. Didelok mawon, nate belajar ilmu agama napa mboten?
salate mawon boten beres ngaku dados wali. Boten usah percaya panjenengan. Di sini apa? Standarnya adalah syariat, ilmu agama. Kalau seseorang diketahui dia sudah ngaji ilmu agama dengan benar, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia istiqomah dalam pengamalannya, maka mungkin saja seseorang jadi wali. Tapi biasanya wali niku mboten ngaku-ngaku, mboten ngomong aku iki wali, mboten. Wali niku napa? Menyembunyikan dirinya. Kebanyakan para wali itu napa? Menyembunyikan dirinya. Mboten woro-woro, mboten memberikan pengumuman saya ini adalah wali, ikutilah saya. Mboten ngoten. Nah, malane zaman sakniki banyak penipu. Nah, bukan hanya penipu dalam ekonomi, dalam masalah harta, tapi nggih tipu menipu dalam agama niki kathah. Mulane kita kedah hati-hati dan kita tetap bersama aswaja ahlus sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk menjadi seorang wali, seseorang itu enggak harus seperti Imam Syafi'i, enggak. Tidak harus seperti Imam Abu Hanifah, tidak harus seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seseorang hanya belajar ilmu fardhu ain, kemudian diamalkan, itu sudah bisa jadi wali. Jadi nggak harus bisa nahwu, bisa shorof, tahu tafsir, tahu ilmu hadis, harus tahu apa? Harus tahu mustalahul hadis, harus tahu usul fikih, qawaid fiqhiyah. Betul. Untuk jadi wali itu simple. Belajar ilmu fardhu ain, kemudian mengamalkannya, menambah satu amalan sunnah secara istiqomah. Semudah itu untuk diucapkan. Tetapi pengamalannya niki mengke engkang sulit. Kita harus melawan hawa nafsu kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, niki sampun lewat 10 menit. Tapi niki wau terlambat dirasa mulai ini. Insyaallah ke depan niki kita berusaha tepat waktu. Lek pun jam 7 nggih pun leren, sebab panjenengan sebagian punya aktivitas. Lek engkang sampun napa sing pegawai mungkin napa libur, tapi lek petani kan mboten enten libure. Atau harus minggu pun ahad pun sami mawon. Nah, mulane kita mangke tepat jam 7 niki saged kita nilai. Nah, panjenengan engkang pengen memiliki kitab niki mangke saged berhubungan kalian takmir takmir mangke kersanipun wonten panduanipun. Insyaallah tidak dibaca secara runtut kados ngaji teng pondok, tetapi tema-tema dan isinya niki mangke pengajian kita diambil dari kitab niki. Sebab lek wonten kitab panduane jenengan teng griya saged sinau, khususipun engkang nem-nem. Lek sing sampun sepuh mirengaken mboten napa-napa. Napa cukup mirengaken? Cukup. Para sahabat niku kebanyakan mboten saged nulis, mboten saged maos, tapi saged dados orang-orang mulia, dados wali, mboten kedah nulis, mboten kedah maos. Tapi masalahnya awake dhewe niki napa lalian. Kadang niki wau pun diterangne medal ke masjid niku pun lali. Nah, lain niki lek enten bukune, niki panjenengan saged buka malih, akhiripun teng griya saged ngeling-eling napa ingkang disampaikan dalam majelis pengajian. Nah, niki saged mengke menghubungi takmir Masjid Al Ihsan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, monggo secara resmi pengajian Ahad pagi LDNO Kabupaten Kediri niki kita bika kanthi waosan suratul Fatihah dengan harapan kanthi barokah suratul Fatihah
Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sedaya saged istiqamah lan majelis ini saged istiqamah ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqadda lana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halal طيبا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mekaten menawi wonten kelepatan nyuwun pakapunten ingkang sak kata-katahipun niki sengaja kita ndamel basa Indonesia ya, lebih kersane niki sebab live bisa dinikmati mboten namung tiang Jawa tetapi yang berada di luar ini juga bisa mengikuti. Mekaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh